Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Ya aunal gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika. Ya aunal gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika. Dinukal Islamu, salam alaika. Ahmad ya Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, serta nikmat-nikmat lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Hadirin, alhamdulillah pada malam hari ini juga remaja Masjid Nurul Abyad atau Prismana bekerjasama dengan Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Abyad menyelenggarakan peringatan Maulid dengan tema Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal membangun generasi yang unggul. Tema ini diambil dari surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan. Kita berdoa semoga peringatan Maulid yang kita adakan pada malam hari ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti insya Allah kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati Allah, kita meningkat kepada acara selanjutnya, yakni sambutan yang pertama insya Allah akan dibawakan oleh Ketua DKM Masjid Nurul Abyad yang akan diwakilkan oleh Bapak Haji Agustian. Kepada Bapak Haji Agustian, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Salman Al-Farizi, Bapak Ustadz Makmur Murad, Bapak Ustadz Ratno, Ketua DKM Nurul Abyad, Ustadz Ainul Yakin, yang Ketua Panitia Pelaksana Saudara Adam Agustiana, Ketua Pemuda Remaja Islam Masjid Jami Nurul Abyad, Bapak Rama Fauzi, Bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Abyad ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Al-Muharram Bapak Ustadz Salman Al-Farizi yang sebentar lagi hadir di sini, berkenan menjadi penceramah dalam acara ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh panitia dan semua pihak yang telah terlibat dalam terselenggaranya acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita ikuti acara yang akan kita laksanakan dalam peringatan Maulid hari ini dengan penuh khidmat, agar usai acara ini kita dapat mengambil manfaat dari uraian-uraian yang akan disampaikan oleh Ustadz Salman Al-Farizi. Untuk kita amalkan pada hari-hari mendatang, kita jadikan suri tauladan Rasulullah sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami mohon maaf bila ada kekurangan kenyamanan dalam mengikuti acara ini. Semua memang keterbatasan kami. Kami mohon maaf setulus-tulusnya. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan atau perilaku. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Abyad, Bapak Haji Agustian. Alhamdulillah, Ustadz Salman Al-Farizi telah hadir dengan kita. Insya Allah beliau akan memberikan tausiah ceramah ceramah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan bersama-sama ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Salman Al-Farizi. Beliau adalah pengisi acara kajian Islam di Radio Rasil setiap hari Jumat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa mendengar Radio Rasil ceramah-ceramah beliau. Kepada Bapak Ustadz Salman Al-Farizi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, yang bisa jawab pertanyaan Ustadz, saya kasih anggur, oke? Yang bapak-bapak sabar ya, karena anak-anak ini lebih penting daripada bapak-bapak nih ibu ya. Kamu
Siapa nama ayah Nabi? Abdul. Abdullah. Anggur. Woi, banyak nih. Kamu, siapa nama ibu Nabi? Siti Aminah. Alhamdulillah. Ini buah jatah saya kan, Pak? Bener kan? Ya udah. Siapa nama? Kenapa? Siapa nama kakek Nabi? Salah. Kamu udah siapa? Abdul Muttalib. Pisang dua. Nah, ntar Ustadz sambung lagi ya. Nanti ya. Tahu lagu salawat Nabi ya? Bisa salawat nggak? Rahatil akharu tashku wa bariqun mim'ani Abdullah nama Abdul Muttalib kakek Abu Talib Khadijah putri tercinta inilah kisah sang Rasul. Yang penuh suka duka. Alhamdulillah. Tuh lagu itu harus dihafal ya. Ada yang tahu nggak siapa yang bikin lagu itu? Siapa yang tahu yang bikin lagu itu? Ustaz kasih ini semua nih. Ayo. Siapa yang tahu? Bukan. Siapa yang tahu bikin lagu itu? Siapa? Nah, Habib Rizik nih, pisang 4. Iya, keren. Jadi Habib Rizik itu jangan yang diingat galaknya doang ya. Dia bikin lagu supaya anak-anak mudah menghafal sejarah Nabi. Nah, itu tadi lagunya ya. Itu tulisan siapa? Habib Rizik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Daerah ya. Oke. Daerah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita segala-galanya. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Pak RW RT yang hadir, atau kalau hadir lurah-lurah pun juga. Yang saya muliakan para alim ulama asatiz yang hadir.
yang saya muliakan DKN Masjid, semoga diberikan keberkahan ya Allah SWT serta seluruh jajarannya. Yang saya muliakan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga diberkahi oleh Allah SWT. Yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Saya tidak biasa ceramah lama. Jadi jam 10 insya Allah kita selesai ya, setengah jam. Kadang kan ada guru kita yang suka ceramah lama, ada kalau saya enggak, sebentar saja, yang penting nanti kita amalkan ya. Dan saya tertarik sekali Pak, ini peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladani akhlak Rasulullah. Wow, ini tema yang sangat bagus, meneladani akhlak Rasulullah. Bisa nggak Pak kita meneladani akhlak Nabi? Insya Allah ya Bu, bisa meneladani akhlak Nabi? Ragu saya jawabannya. Bu, Pak, bisa ya? Baik, kita coba cerita dulu. Kan Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah dalam kehidupan Nabi. Saat saya belajar di Mekah, kata guru saya, uswah ini ada 3 macam. Ini boleh dikecilkan ininya nggak Pak? Apa namanya, gemanya itu dikecilkan, terlalu kencang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneladani, memberikan ajaran kepada kita ini beberapa macam yang harus kita teladani. Dan yang paling rajin kita teladani itu adalah ibadah. Apa namanya? Ibadah. Ibadah kita alhamdulillah Isya, Maghrib, Asar, Zuhur, Subuh bagus kita. Baca Quran alhamdulillah. Pergi haji, antriannya sampai 25 tahun kita. Saking semangatnya, ghirah ibadahnya umat saat ini. Nah, ada juga yang namanya ajaran Nabi itu gaya hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya hidup ini misalnya cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi berpakaian. Apakah sudah sesuai Rasulullah? Nah, ini biasanya menurun. Bila tadi ibadahnya bagus, keren, maka kalau ibadahnya kita nilai 80, mungkin kalau ini bisa 60. Karena kalau saya tanya, sangat jarang kita yang mencontoh gaya makan Nabi Muhammad SAW. Nabi tak pernah lupa doa sebelum makan. Bapak gimana? Pak, bagaimana? Baca doa terus nggak kalau makan? Atau sama kayak saya? Kalau lagi inget baca, kalau lagi inget ya lupa. Gitu ya Pak ya, kebanyakan gitu ya. Kalau lagi inget baca. Ya. Kalau Nabi makan sebelum terasa lapar. Kalau kita makan sesudah terasa. Nabi berhenti sebelum terasa kenyang. Kalau kita gimana Pak? Menggempung dulu perut baru berhenti makan.
makin kecil lagi. Nabi malu minum berdiri. Kita malu nggak minum berdiri? Enggak, biasa aja. Minum berdiri itu bukan sebuah kesalahan menurut kita. Tapi bila dicek sejarah Nabi, tidak pernah Nabi minum berdiri kecuali minum air Zam-Zam. Iya, hanya itu aja. Sementara kita nggak apa-apa minum berdiri. Satu lagi, ini gaya hidup. Tapi jangan marah bapak-bapak ya kalau saya sampaikan. Nabi tidak pernah merokok. Ah, ini juga nggak pernah merokok, saya lihat orang-orang. Alhamdulillah. Ah, itu ya. Nabi tidak pernah merokok. Kalau kita, alhamdulillah nggak merokok juga kita. Ini sunnah gaya hidup. Ada bedanya. Kalau sunnah ibadah dikerjakan masuk surga, ditinggalkan hati-hati, berakibat buruk bagi kita. Kalau sunnah gaya hidup dikerjakan bermanfaat buat kita. Manfaatnya apa? Makan, minum seperti Nabi bikin kita sehat. Maka Nabi Pak 63 tahun umurnya, sakitnya cuma berapa kali? 2 kali. Bapak umur Bapak sekarang berapa? Sakitnya udah berapa kali? Bu, umurmu udah berapa tahun Bu? Sakitnya udah berapa kali? Banyak, terutama sakit hati sama laki, banyaknya minta ampun. Kenapa? Karena kita memang belum mencontoh gaya hidup Nabi Muhammad SAW. Baru kita masuk ke tema kita ini. Ada satu lagi yang dicontohkan Nabi, Ustaz. Apa itu? Akhlak. Kalau sudah bicara akhlak Pak, saya tidak berani membuat tema meneladani akhlak Nabi. Kalau saya nih, Ustaz bikin tema akhlak Rasulullah, maka saya tidak berani bilang meneladani. Paling saya bilang apa? Pesona akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai hari ini Pak, saya belum bisa meneladani akhlak Nabi. Ini sering saya sampaikan, ceramah saya sampaikan. Saya tanya ibu bapak, pernah dengar Nabi diludahi nggak Pak? Dek pernah ya? Pernah dengar Ustadz cerita Nabi pergi ke masjid diludahi? Pernah? Bu pernah? Bapak-bapak pernah ya? Ini bapak-bapaknya masih agak malu-malu ini ya. Apa karena belum kenal saya kali ya? Nabi diludahi, Nabi ke masjid diludahi. Nabi marah nggak Pak? Kutanya dulu kau, bisa kau amalkan nggak itu? Diludahi nggak marah, bisa ngamalin nggak? Nggak, jangan pakai insya Allah Pak, nggak bisa Bapak. Bu, diludahi nggak marah, bisa nggak? Siapa yang bilang bisa? Nggak bisa. Nggak bisa kita Pak. Jangankan bapak, jangankan ibu, saya yang sering membaca cerita itu, sering menyampaikan cerita itu, kalau kau ludahi aku nanti, ku tempeleng kau 17 kali. Langsung. Nggak sanggup saya Pak. Maka bila bicara akhlak Rasul, ya kita terpesona. Bayangkan kalau kita lanjutkan ceritanya, hari pertama diludahi, nggak marah. Hari kedua diludahi lagi, nggak marah. Hari ketiga diludahi lagi, nggak marah. Ada orang kayak gitu sekarang. Kutanya dulu kau Pak, udah berapa kali kau marahi binimu Pak? Sering kali. Diludahi binimu kau? Enggak.
Aku mohon maaf, aku nih orang Medan, agak kasar sedikit bahasanya. Mohon maaf Pak RW. Ya. Gak pandai aku berceramah kecuali pakai bahasa Medan. Tenang. Udah berapa kali kau marahi binimu, Pak? Bu. Udah berapa kali kau marahi lakimu? Nggak kehitung. Pernah dia ludahin kau, Bu? Dia nggak pernah ngeludahin, tapi lu marah. Bini kita nggak pernah ngeludahin kita, tapi kita marah. Nabi diludahi oleh siapa kira-kira itu ceritanya? Oleh Yahudi. Yahudi ngeludahi. Oh, kita dengar kata-kata Yahudi aja gedeknya setengah mati gitu. Ya enggak? Dengar kata-kata Yahudi, bencinya kita minta ampun. Ini Yahudi ngeludahi, Nabi tak marah. Yang uniknya lagi, ceritanya apa Pak? Hari keempat, apa yang terjadi hari keempat Pak? Yang ludahi gak ada, gitu ya? Bu, Pak, kira-kira kalau hari keempat orang yang meludahi kau gak ada, apa yang kau lakukan kira-kira? Syukurin. Bener kau Bu, itu jujur, saya suka itu. Harus jujur jadi orang memang. Ya iyalah, ada orang nih ngeludahin kita 3 hari berturut-turut, hari keempat gak ada, kualat loh. Betul tidak? Nabi nanya sama temen tongkrongannya, temen lu mana? Apa kata temennya Pak? Muhammad, dia sakit. Kalau apalagi kedengaran dia sakit, kita bilang apa Pak? Apa kau bilang Pak? Kapok. Ih, sopan banget. Kalau aku orang Medan, mampus kau. Bilang gitu Bu. Nggak ada orang Medan sih di sini Pak ya. Kalau orang Medan nih, mampus kau. Kalau bisa mati kau sekalian. Nabi, lihat nih akhlak. Kalau bicara akhlak Pak, lihat Nabi nih, dia tahu yang ludahi sakit. Apa yang dia lakukan? Pergi dia ke warung ucok terdekat. Di sini ada warung ucok nggak Pak? Banyak. Ada ya? Ada. Salam dari saya. Nabi pergi ke warung ucok terdekat beli apa ya Nabi? Beli Panadol, beli lontong Medan dia, beli apel dia Pak. Dia bawa buah-buahan nih ke rumah yang ludahi. Assalamualaikum, nggak dijawab karena dia Yahudi. Dibukain pintu, Muhammad, emaknya nyuruh, Cah, Muhammad datang. Cok, Muhammad datang. Ketakutan nih pemuda Pak. Dikira Nabi mau balas dendam saat dia sakit. Tapi apa Pak? Aku dengar kau sakit. Ini aku bawa Panadol, aku bawa pisang. Istirahat, makan pisang, minum Panadol. Semoga kau sehat. Sanggup bikin begitu Pak? Kagak sanggup kita Pak. Enggak sanggup. Enggak yakin aku Pak. Kalau ada yang jawab sanggup, enggak yakin aku. Ya, saya ulangi, itu akhlak. Diludahi 3 kali tidak marah. Ketika yang ludahi enggak ada sakit, dijenguk, dikasih hadiah, didoain cepat sembuh. Wow, luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Si Yahudi ini terpesona Pak. Pesona itu membuat dia apa? Mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa.
cerita ini kalau diteliti pakai ilmu hadis dhaif, tapi untuk dijadikan i'tibar boleh. Wah, nanti mana tahu ada yang protes ya, saya akui itu ya, ceritanya dhaif tapi untuk i'tibar bagus. Pesannya apa Pak? Jangan marah-marah, jadilah manusia yang pemaaf. Enggak usah banyak-banyak bahas marahnya. Mulai hari ini Pak, jangan marahi istri. Bisa enggak? Pak, berani enggak kau janji enggak marah lagi sama istri? Enggak berani bapak-bapaknya, karena pasti marah lagi. Bu, berani enggak mulai hari ini janji jangan marahi laki lagi? Katanya mau meneladani Nabi. Mau meneladani Nabi kagak? Jadi kalau ada kesalahan istri dari cerita malam ini, maafkan. Kalau ada kesalahan suami dari cerita malam ini, maafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kalau tadi dhaif riwayatnya, saya mau kasih bapak ibu cerita Nabi memaafkan sahih. Oh ini ya. Jadi waktu itu Nabi sedang duduk di masjid begini Pak, berikan pengajian kepada sahabat. Ini karena ceritanya akhlak, saya ajak cerita akhlak saja. Saat Nabi sedang mengajar, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Orang Arab apa? Badui. Datang ke Nabi, datang ke Masjid Nabawi, kebelet pipis dia buka resleting celananya kan. Dia kencing aja itu Pak. Yang dia kencing itu apa? Masjid Nabawi. Kira-kira Pak, kalau ada yang datang ke sini kemudian dikencing di masjid, apa yang kau bikin Pak? Paranin ku tempeleng tuh lagu. Itu kalau aku. Makanya aku bilang tadi aku nggak sanggup ngamalkan Pak. Kalau bicara akhlak Rasulullah, saya sering akui nggak sanggup saya, apalagi saya orang Medan. Pernah nemu orang Medan pemaaf? Siapa yang pernah berteman sama orang Medan di sini? Orang Medan pemaaf, tenang, nggak marah, nggak ada. Makanya cocok jadi kolektor. Grogol, cocok dia. Ketika belajar akhlak, ampun ya Rasulullah. Setiap saya pergi ke Mekah, ziarah ke makam Nabi, di depan Rasulullah saya mengaku Pak, Assalamualaikum ya Rasulullah, mohon maaf duhai kekasih hati Nabi Muhammad SAW, sampai hari ini tidak mampu saya meneladani akhlakmu seperti yang kau contohkan. Lihat, saat datang orang Arab Badui mengkencingi masjid, sahabat narik pedang, tapi Nabi bilang apa? Masukkan lagi pedangnya. Hebat kali Nabi tadi. Saya Pak ketika baca hadis ini hadis ya, saya pikir ketika Nabi bilang masukkan saja pedangnya, lantas Nabi berdiri nyamper ini orang, bilang apa? Mas, Bang, kalau mau pipis toilet sebelah sana. Kupikir begitu Pak. Rupanya Nabi lebih agung lagi akhlaknya. Biarkan dia kencing sampai selesai. Nabi Muhammad tuh Pak ya, biarkan ya. Sahabat-sahabat heran Pak, biarkan sampai selesai. Sanggup gak kira-kira kayak gitu Pak? Saya bilang nyerah saya Rasulullah. Saya misalnya nih di pesantren kita di Parung nih, ada orang datang ke pesantren kemudian kencing di masjid, kok tempeleng Pak? Itu gak sanggup saya. Tapi lihat Nabi, bukan sekedar pedang disuruh dimasukkan, bukan sekedar memaafkan, tapi Nabi menunggu sampai selesai. Dan yang lebih membuat saya terpesona lagi, ketika si Arab Badui ini selesai,
Dia ngomong kayak gini, yang duduk-duduk, saya mau cari Muhammad, bisa tunjukin gak mana orangnya? Udah ngencingin masjid, ngomongnya kayak gitu. Kira-kira kita apain ke orang Pak Cucok ya Pak? Kita sikat. Tapi Nabi itu ya, greget saya Pak. Nabi lagi duduk-duduk di Nabi gini, tiba-tiba dia, ahlan wa sahlan, saya Muhammad, apa yang bisa saya bantu? Aduh Pak, saya kadang-kadang orang udah nyambut kita pakai buah, udah ngasih kita makan, udah kasih kita soto Betawi tadi. Ketika ada petasan, terpaksa saya nutup telinga karena saya nggak kuat. Kalau Nabi lihat marah Nabi sama saya Pak. Nggak boleh begitu. Cuman telinga, pengang telinga. Saya memang tidak terbiasa, dari sejak kecil nggak terbiasa main petasan. Sampai gede sekarang. Tapi lihat tadi Rasulullah, udah kencingin masjid, ngomongnya ngegertak. Apa kata Nabi? Saya Muhammad. Si Arab Badui itu langsung turun tensinya. Katanya, ada yang mau saya tanyakan. Kenapa turun tensinya Pak? Karena dia tidak menyangka kalau Muhammad duduk bersama sahabatnya. Karena dia tidak menyangka kalau Muhammad tak sedikit pun menunjukkan rasa marahnya. Tapi justru apa? Menyambutnya dengan senyum dan riang sekali. Apa yang bisa saya bantu? Apa kata si Arab Badui ini? Muhammad, aku dengar dari orang bahwa engkau bersabda, jika aku bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, masuk surga. Bener kagak? Maka jawab Nabi, betul bang. Muhammad, kalau begitu saya akan bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, berarti saya masuk surga. Iya bang, kata Rasulullah SAW. Baik kali Nabi. Kalau aku ustadznya itu ya, kagak sebelum lu taubat dari ngencingin masjid. Gue bilang begitu Pak. Iya enggak? Karena kan ustadz itu biasanya lebih alim dari malaikat kadang-kadang Pak. Maksa umat sempurna, padahal ustadznya juga kagak sempurna banget. Kalau kau mau tahu Pak Agus, bagaimana cara mengukur kesempurnaan ustadz, gampang. Undang dia ke sini ceramah, kasih amplopnya 150.000. Tengok jidatnya kayak mana nanti. Kalau jidatnya mengkerdut, ini ustadz abal-abal ini. Gampang. Ya. Lihat Rasulullah SAW. Dia bilang apa? Betul. Kalau begitu Muhammad, saya pamit pulang ke kampung. Nanti di kampung kan saya sampaikan ajaranmu ini, dan akan saya ajak orang kampung saya masuk Islam. Ahlan wa sahlan, kata Rasulullah. Dan semua engkau dan orang kampungmu akan masuk surga. Dia pun berdoa, ya Allah, masukkan aku dan Muhammad ke surga, yang lain gak usah, katanya. Rasulullah SAW. Sanggup kita itu Pak. Maka saya bilang saya cuma terpesona. Saya nggak sanggup saya Pak kalau ada orang ngencingin masjid kemudian saya maafkan, itu nggak terpikirkan oleh saya. Di saat saya belajar di Mekah, saya tanya ini, Buya, apa yang membuat saya supaya bisa mengamalkan ini? Maka guru saya bilang gini di Mekah, Salman, kencing di masjid itu solusinya gampang. Tinggal kau ambil air seember, siram, bersih nggak Pak? Selesai. Tapi kalau tadi Nabi marah sama si Badui, apa yang terjadi kira-kira? Si Badui akan benci ke Nabi. Padahal niatnya apa tadi? Mau menanya. Gue gagal semuanya Pak. Dia nggak jadi masuk Islam, dia benci Nabi, di kampungnya dia bilang apa? Nggak usah percaya sama Muhammad. Tapi karena Nabi memaafkan, dia masuk Islam, kemudian kampungnya masuk Islam. Dahsyat betul maafnya Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, masih mau marah sama binimu Pak?
Kalau kau masih marah sama binimu besok, berarti kajian kita ini gagal total, gak diamalkan. Kadang-kadang semangat ngajinya sudah bagus, tapi mengamalkan kajiannya tunggu dulu katanya. Ya. Bu, jangan marah lagi sama laki ya. Satu lagi, Pak, sejak Allah titipkan anak kepadamu, sudah berapa kali kau marahi anakmu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang ya Pak ya, saya ngelihat seorang ayah memarahi anaknya itu ya, enggak beradab sekali ayahnya. Andai si ayah tahu cerita ayah lain betapa sedihnya ketika tidak punya anak. Enggak Pak? Pernah ada kawan enggak punya anak enggak Pak? Coba tanya dia, seberapa inginnya dia punya anak. Kau dikasih anak sama Allah kau marah-marahi, padahal dia enggak ngeludahi kau, enggak ngencingin kau. Nabi masjid dikencingin, diludahin, santai dimaafkan. Apalagi emak-emak tuh, ya Allah marahin anaknya. Aduh. Kadang-kadang keluar kebun binatang Ragunan marahin anak. Betul kagak? Nanti dibilang sama emaknya, bandel anaknya. Yang bikin bandel anak itu siapa? Emaknya sama bapaknya. Ya iyalah. Kalau bapaknya ngedidiknya baik, emaknya ngedidiknya baik, baik gak anaknya? Ini emaknya kerjaannya nonton sinetron, bapaknya nongkrong rokok di kopi-kopi, ngomongin Jokowi Prabowo. Anak terlunta-lunta, berteman sama siapa, main game online, buka Google, buka YouTube. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba tuh anak bandel di rumah dimarahin sama bapaknya. La haula wala quwata illa billah. Memang jauh kita dari Rasulullah. Andai si bapak tahu cerita akhlak Rasulullah, enggak marah solusinya. Jadi suami istri jangan marah-marah, ayah emak sama anak jangan marah-marah. Kalau memang akhlak Rasulullah hendak diamalkan, jangan sekedar tulisan doang ini tema. Ya enggak? Kudu diamalkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu tadi cerita Nabi, hadis Nabi mengenai akhlak maaf. Kita lihat dari Al-Quran, apa kata Allah Pak? Wasari'u, tahu ayat itu ya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas. Yang saya mau ambil Pak, wal 'afina 'anil nas. Ayat ini bercerita begini, manusia, berebutlah engkau ke surganya Allah. Disuruh berebut kita Pak. Dan surga yang Allah janjikan itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk satu orang itu Pak. Kita punya tanah di sini sehektar Pak, kaya minta ampun kita kalau kita jual kan. Ini surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah kasih? Salah satu di antaranya wal 'afina 'anil nas. Artinya apa itu? Yang memaafkan siapa? Siapa yang dimaafkan itu Pak? Manusia. Yang penting hidungnya menghadap ke bawah, maafkan gitu loh Pak. Karena kalau ke atas hidungnya mungkin alien dia. Ya. Jadi Bapak, maaf
di cerita Nabi mulia betul. Ternyata di Al-Quran, maaf, bila kita berhasil mengamalkannya, ada hadiah surga seluas langit dan bumi menanti. Maafkan suamimu, Bu, ya. Udah dimaafin belum? Seakar-akarnya, semuanya, termasuk dulu pernah dia nge-SMS mantannya. Udah. Kalau ternyata dia kawin lagi, dimaafin nggak? Ah, kagak, Pak. Kirain kalau kawin lagi dimaafin tadi. Ya, maafin laki, maafin bini, Pak. Apa ganjarannya bagi Allah, bagi kita? Surga seluas langit dan bumi. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kalau berhasil kita mengamalkan maaf, tapi ini kata dokter, benar apa enggak wallahu alam. Apa katanya sama saya, Pak Salman? Orang yang pemaaf itu biasanya sehat. Ya, Pak, ya. Orang yang pemaaf itu enggak kena kolesterol, Pak. Orang yang pemaaf itu enggak kena gula. Orang yang pemaaf itu enggak kena stroke. Tapi jangan bilang kalau ada orang kena gula, ah ini bukan pemaaf, bukan begitu. Yang saya bilang kalau orang pemaaf nggak penyakitan, Pak. Kenapa? Dicek, Pak, ternyata pembuluh darah orang yang pemaaf itu lancar oksigennya, Pak. Sampai ke jantung, sampai ke otak, maka sehat dia. Maka guru saya bilang gini, kalau ada penyakit yang lama diderita, coba dulu duduk bertafakkur. Jangan-jangan masih ada dendam terselubung di hati kita. Ah, itu. Tengok dulu dalam-dalam, masih ada enggak? Kalau ada, coba hilangkan dendam itu. Insya Allah bulan depan sakitnya hilang. Bu ya, insya Allah bulan depan apa? Sakitnya hilang. Bapak dan Ibu yang kalian muliakan, sebagai sebuah penutup dari cerita maaf ini ya, karena tadi tidak boleh lama-lama kita ceramah ya. Saya ulang lagi, diludahi Nabi memaafkan, dikencingi masjidnya Nabi memaafkan. Kata Allah, ada ganjaran surga seluas langit dan bumi jika kita mampu memaafkan. Suatu hari, wah, ini ya, Nabi sedang duduk-duduk. Ini anak-anak mana? Jangan tidur kok. Oh, dengar lagi sebelum saya sambung ceritanya. Dek, siapa nama paman Nabi? Abdul Thalib. Bukan Abdul, siapa? Abu Thalib. Abu Thalib, terima kasih Nak. Alhamdulillah. 3 pisang. Ya, ini saya punya kan, Pak? Oh iya. Siapa nama istri Nabi? Siti Aminah. Aduh, Siti Khadijah. keren. Kan tadi udah nyanyi bareng. Lupa dia udah nyanyi bareng. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani jawab? Kamu udah. Siapa yang berani jawab? Kau. Siapa yang berani jawab? Jawab. Siapa nama anak Nabi? Gak tahu. Putri Nabi? Gak tahu. Ah, nggak tahu. Kan tadi ada lagunya. Khadijah. Ah, Fatimah. ya Fatimah. Silakan Nak. Ya. Khadijah istri, ya Fatimah putri tercinta. Gitu tadi.
Nih. Nabi Muhammad, siapa yang berani jawab lagi? Siapa? Ayo. Lagunya dari nyanyi yang tadi. Nih, pertanyaannya. Apa coba? Siapa yang berani? Kamu? Berani? Pertanyaannya, kau lagi. Nabi Muhammad sukunya apa? Islam. Itu agamanya. Sukunya. Ustadz nih, Batak, Betawi, Padang. Kalau Nabi apa? Sunda. Sunda. Kawan kita. Dia bilang Nabi Sunda, Pak. Bahaya. Siapa? Quraisy. Dia dari tadi berjuang. Nih, salah nak. 4 lagi ya. Udah cukup. Saya ini Pak punya cita-cita ya. Kalau nanti saya punya banyak uang, saya mau bikin perlombaan cerdas cermat sirah nabawi. Nggak tanggung-tanggung kalau doa saya sama Allah. Pemenang pertama nanti saya kasih hadiah 1 miliar. Pemenang kedua 750 juta. Pemenang ketiga 500 juta. Semua yang ikut dikasih 50 juta. Doakan Pak ya supaya saya bisa nanti ya. Ya daripada emak-emak nonton di Akademi Asia lagi. Ya kan? Dangdut Pantura lagi. Idol Indonesian Idol. Mending nonton cerdas cermat sirah. Bermanfaat. Cuman hepeng dangadong jadi belum dibikin ya, terpaksa buah aja lah hadiahnya ya kan. Alhamdulillah Dek, belajar cerita Nabi anaknya, karena sangat berkah belajar cerita Nabi ya. Belajar cerita Nabi itu bisa dari hadrah ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sampai habis ya. Tapi sesekali ganti nadanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullahi alaika. Dari bapak kecil nadanya itu terus kan Pak ya? Pokoknya diganti ya. Keren. Asik memang, cuman kan kalau ada kreativitas baru kan enak ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullahi alaika. Bisa sama-sama ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullahi alaika. Ada ujungnya tuh Bu. Oh ya Dek yang berjilbab coklat, ayo kita baca sholawat, apalagi di hari Jumat, syafaatnya kan kita dapat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullahi.
Oh iya dek yang berbaju ketat. Ada yang ketat nggak bajunya? Ayo kita jauhilah segala maksiat. Itu pesan Nabi Muhammad. Kalau kau ingin dapat syafaat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullahi alaika. Cinta Nabi itu Pak juga bisa nampak dari senandung kita. Maka muncullah hadrah ulama-ulama dulu, saking cintanya dia sama Nabi, bersenandung dia memuji Nabi. Gitu. Maka ini muncul. Bapak Ibu jangan pikir ini lirik-lirik tulis-tulis gitu aja, bukan. Hadrah yang dibaca ini, Simtud Durar, Barzanji, Syarafal Anam, itu ditulis oleh para ulama dari hati terdalamnya untuk mengungkapkan rasa cintanya ke Rasulullah SAW. Wah, ya. Cintanya luar biasa. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, saya bilang tadi sebagai sebuah penutup cerita dari Rasulullah tentang akhlak, dan ini baru maaf Pak. Nabi akhlaknya maaf doang, tidak. Rendah hati, apalagi peduli, apalagi pemurah, penyayang, apalagi jujur. Sekarang yang jujur ada nggak Bu? Mencari orang jujur itu tidak semudah mencari jujur ayam. Bubur ya, dia tuh. Bukan hanya pejabat Pak, ustadz yang jujur juga udah sulit nyarinya. Jangankan pejabat, ustadz yang jujur itu sulit nyarinya. Dan itu akhlak Rasulullah. Kajian akhlak ini Pak banyak, luas sekali. Dan ketika kita pelajari, malu kita di depan Rasulullah. Malu semalu-malunya kita di depan Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita agak pede nih bertemu Rasulullah ya, agak pede. Kenapa? Saya rajin sholat ya Rasulullah. Kata guru saya, Salman, kalau kau rajin sholat tapi marah-marah, bini dimarahi, anak dimarahi, tetangga dimarahi, semua orang dimarahi, tapi sholat berangkat. Kata guru saya apa? Berarti ada yang salah sama sholatnya. Pak, berapa kali kepala kita taruh di tanah sehari semalam Pak? Berapa? Bukan 17, itu rokaatnya 17. Kalau sujud berapa kali? 34. Karena serokaat sujud ada berapa? 2. Kepala ditaruh di tanah, mohon maaf agak kasar, pantat ditaruh di atas 34 kali. Terus tidak mikir juga kita, masih sombong, masih ego, masih layak marah, lupa kalau Nabi diludahi nggak marah. Oh, kata guru saya, kau sholat apa yang kau sholatkan Salman? Malu betul saya Pak. Nah, jika bicara akhlak Rasulullah SAW. Nah, sebagai sebuah penutup tadi tentang maaf, karena cuma maaf yang kita bahas malam ini Pak. Suatu hari Nabi sedang biasa seperti yang saya ceritakan tadi, bikin majelis Nabi. Sahabat-sahabat duduk di sekitarnya. Nabi lagi bahas pernikahan sebenarnya, atau Nabi lagi bahas zakat mungkin, atau Nabi bahas puasa. Tiba-tiba pembahasan berhenti karena Nabi bilang, sebentar, mau lihat penghuni surga masih hidup di dunia. Sahabat bilang apa? Mau ya Rasulullah. Tuh orangnya. Dilihat. Anak muda biasa saja. Disebut sering ke masjid juga tidak. Tapi kata Nabi apa? Masuk surga.
Ini anak muda dibilang sahabat Nabi. Dia sahabat yang tak terkenal, nggak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Saking nggak terkenalnya dia, Pak, aku aja lupa aku sekarang namanya siapa. Coba gitu. Kalau yang terkenal kan sebodoh-bodohnya santri pasti tahu ya. Ini karena nggak terkenal, karena kita bukan santri pinter, lupa gitu. Tapi salah seorang sahabat penasaran, namanya Abdullah bin Umar Ibn Khattab. Dia datangi rumah pemuda ini, bilang, "Bang, aku boleh nginap di rumah kau 3 hari nggak, 3 malam?" "Boleh." "Tapi kenapa?" "Adalah Bang, Abdullah bin Umar mau lihat, Pak, ini anak muda amalannya apa, kok dibilang Nabi masuk surga gitu ya." 3 hari 3 malam, Pak, dia di rumah anak muda ini, nggak ada yang aneh. Sholatnya wajib doang, sunnahnya kalau ada ya dikit. Baca Quran, Abdullah bin Umar baca Quran bisa sampai 15 juz sebelum tidur. Ini anak muda ini baca Qurannya malam, Pak, dilihat sama Abdullah bin Umar. Buka Al-Quran dia, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sadaqallahul azim." Tidur dia. Saking sedikitnya ya, nggak gitu-gitu juga ya Pak ya, saking dikitnya. 3 malam, Pak, itu doang. Akhirnya hari ketiga sore Abdullah nanya, ente ini apa yang ente amalin? Kok Nabi bilang ente masuk surga? Si anak muda ini juga apa? Bingung aku Abdullah, kok bisa pula aku masuk surga katanya. Rasul yang bilang ini, Bang. Coba kau ingat-ingat 2 amalan apa yang kau bikin? Dia pikir-pikir, Pak. Apa ya Abdullah ya katanya? Mungkin ini Abdullah, setiap malam sebelum tidur sering saya ikrar. Apa ikrar kau? Ya Allah, semua kesalahan orang yang pernah dilakukan ke saya maafkan. Apa kata Abdullah? Baiklah, besok akan kutemui Nabi. Betul tidak ceritamu ini? Besok pagi, Pak, Bu, Abdullah langsung bergegas mencari Nabi. Ya Rasulullah, kayaknya kau salah ya Rasulullah. Gak percaya Abdullah, Pak. Kenapa Abdullah? Itu anak muda, aku nginap di rumahnya 3 hari 3 malam, gak ada yang aneh. Terus, bukannya dia udah cerita sama kau? Abdullah bingung. Iya ya Rasulullah, tapi kan cuma memaafkan kesalahan orang. Apa kata Nabi? Kau kemarin kenapa sampai menceraikan istri lagi haid? Istrimu saja nggak bisa kau maafkan, gimana orang lain? Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, betul ya Rasulullah, sulit memang memaafkan itu. Bayangkan Pak ya, ada orang anak muda yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi karena setiap malam memaafkan, maka sebelum meninggal Nabi menjamin dia masuk surga. Mudah-mudahan cerita penutup ini menginspirasi kita semua ya. Seberat apapun kesalahan istri, maaf, nggak usah dulu bicara jauh-jauh Pak. Rumah kita, nggak usah dulu bicara Jokowi, Prabowo, entah siapa-siapa, nggak usah ke situ dulu. Rumah masing-masing. Mulai hari ini saya nggak marah lagi sama istri. Ya, yang istri juga gitu. Mulai hari ini saya nggak marah lagi sama laki. Laki bini ngomong ntar di rumah berdua. Iya mah, mulai hari ini bocah-bocah jangan dimarah-marahi lagi. Nabi diludahi, masjid dikencingi depan Nabi, Nabi tetap memaafkan. Allah bilang
kalau kita mampu memaafkan manusia, surga seluas langit dan bumi menanti. Rasulullah bersabda bahwa ada anak muda pekerja kebun dijamin masuk surga hanya karena apa? Setiap malam memaafkan kesalahan orang lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, silahkan amalkan. Yang tak baik datang dari saya karena kekurangan ilmu, tinggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Salman Al-Farisi yang telah memberikan tausiah begitu banyak untuk kita. Semoga kita bisa mengamalkan. Bapak Ibu jangan bubar dulu. Kita akan tutup dengan doa penutup. Dan insya Allah nanti akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Siswanto. Kepada Ustadz Ahmad Siswanto, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya udah malam, langsung aja mari kita doa bersama-sama. Moga majelis ini, masjid ini, pengajian ini menjadikan tambah ilmunya kita, juga menambah lebih hati-hatinya kita, baik cara pola berpikir kita, pola menaruh hati kita, juga pola berperilaku kita. An-niyatul qabul wa ijabatul mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, biridhaika ya Allah, bisyafaati rasulika, bimu'jizati anbiyaika, bikaramati awliyaika, biqur'anika ya Allah, bibarakati hadil majlis ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah, keluarga kami, anak cucu kami, teman-teman kami, jamaah kami, guru-guru kami hingga besok yaumul qiyamah, keluarga yang lebih sakinah ya Allah, mawaddah warahmah, penuh limpahan rahmat, fadl nikmat darimu ya Allah. Engkau berikan pada kami, Engkau titipkan pada kami anak cucu yang alim, soleh, solehah, bermanfaat untuk semuanya, berkah untuk semuanya, selamat awal hingga akhir, sehat wal afiyah batin. Allahumma ij'alna anfa'un nas lil muttaqin imama. Ij'alna ya Allah min ahli ilmi wa ahli tuqa wa lis salamah wa lis sa'adah wal mujahadah wa lit taubah wa lis syukur wa lis sabar wa lit tawakkal wal ibadah wa ahli khair wa ahli al-Qur'an wa ahli haji wa ahli umrah wa lis siyam ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkaulah yang maha segalanya buat kami ya Allah. Kumpulkan kami dunia sekarang, akhirat nanti, kumpul dengan para rasulmu, kumpul dengan para nabimu, kumpul dengan syuhada salihin ya Allah. Terima amal kebaikan kami ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Siswanto, Ahmad Siswanto, dan dengan berakhirlah doa berakhir pula acara kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kami selaku panitia dan Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Abiyat dan Prismana mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kehadiran Bapak Hairudin dari Kelurahan, Pak RW 07, ketua-ketua masjid dan musolah yang ada di RW 07, serta Bapak RT.
dan terutama Pak Ustadz guru-guru kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.